Martial Peak 3002. Cara formasi memiliki sejarah panjang, dan seringkali dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Melihat dunia, sekte besar mana yang tidak memiliki formasi sendiri? Belum lagi formasi skala besar dari sekte yang melindungi formasi, ada juga banyak formasi yang dibentuk oleh orang-orang. Karena mereka semua adalah sesama murid sekte yang sama, ada banyak kesempatan untuk berlatih, menggunakannya ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, seringkali memiliki efek ajaib. Wind and Cloud Pavilion secara alami juga memiliki formasi, dan itu adalah formasi pedang yang kuat, kekuatan pembunuh utama. Formasi pedang ini disebut diagram pedang Yisuan besar 5 elemen Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh leluhur Wind and Cloud Pavilion. Setidaknya 5 orang dapat membentuk formasi dalam diagram pedang besar Yisuan 5 elemen Yin Yang, dan semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Seringkali selama 10 murid dari tahap Daosos urutan ketiga membentuk formasi, mereka dapat bersaing dengan ranah kaisar umum. Jika ada 20 orang, itu akan cukup untuk membunuh alam kaisar urutan pertama. Setiap murid Paviliun Angin dan Awan harus mengolah formasi ini setelah mencapai tahap Daosos. Ada juga latihan bersama skala besar setiap bulan, jadi seniman bela diri tahap Daosos dari Paviliun Angin dan Awan telah lama akrab dengan formasi ini. Dalam ketakutan bahwa Wind and Cloud Pavilion akan memprovokasi lawan yang kuat suatu hari nanti, untuk berjaga-jaga. Terakhir kali Paviliun Angin dan Awan menggunakan diagram pedang besar Yisuan 5 elemen Yin yang adalah ratusan tahun yang lalu. Saat itu, Hua Xing belum kembali setelah bepergian ke luar negeri. Mantan penguasa Paviliun Angin dan Awan sudah tua, dan Paviliun Angin dan Awan adalah tanda kesepian, yang menyebabkan beberapa kekuatan besar di wilayah barat didambakan. Pada saat itu, ada ahli Kaisar Realem urutan ketiga yang menerobos ke dalam formasi pelindung sekte. Para murid Wind and Cloud Pavilion mengandalkan formasi besar ini untuk mengusir musuh yang kuat. Paviliun Angin dan Awan menjadi terkenal dalam pertempuran itu. Setelah Hua Xing kembali dan mengambil alih Paviliun Angin dan Awan, situasi berangsur-angsur menjadi stabil. 100 tahun kemudian, diagram pedang besar Yisuan 5 elemen Yin yang muncul kembali. Dan kali ini, lawannya hanya 2 kaisar realem urutan pertama. Bukan karena si penatua membuat keributan, tetapi dia tahu kengerian kedua orang ini. Selama periode waktu ini, Wind and Cloud Pavilion tidak mengirim beberapa orang kuat untuk membunuh mereka, ada lebih dari 1 Emperor realem urutan kedua yang tertarik dengan 20 juta hadiah kristal sumber peringkat tinggi, tetapi hasilnya. Kedua junior ini telah hidup dan menendang, dan bahkan bergegas ke Paviliun Angin dan Awan, tetapi yang disebut orang kuat telah hancur berkeping-keping satu demi satu. Penatua yang agung tidak lebih dari alam kaisar urutan kedua, pelajaran dari yang lain, dan pengalaman kekuatannya setelah bertarung dengan Yang Kai, dia tidak ragu untuk menggunakan kartu truf. Ketika para tetua dan murid Paviliun Angin dan Awan mendengar kata-kata itu, mereka semua tampak serius. Bintang formasi. Tetua agung itu berteriak, memegang pedang panjang di tangannya ke langit, dan niat pedang itu meledak ke langit. 5 atau 6 tetua di alam Kaisar Orde 1, dan ratusan murid dari tahap Daosos Orde 3 juga mengorbankan pedang panjang artefak mereka sendiri, masing-masing memegang seni sihir yang berbeda, dan pedang panjang itu diguncang. Dengan ilmu pedang yang mempesona, satu demi satu berteriak, bintang formasi. Suara 100 orang berkumpul bersama, dan bahkan aura mereka tampaknya dihubungkan oleh kekuatan misterius, dunia berdengung, dan kekosongan bergetar. Mata Yang Kai menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa formasi itu, dia secara naluriah merasakan bahwa itu tidak baik. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat ke tempat di mana kerumunan paling padat, dan berkata dengan suara rendah, serangan jutaan pedang, serigala mengejar bulan. The Million Sword diayunkan ke bawah, dan cahaya pedang yang luar biasa muncul, seperti belalang melintasi perbatasan, dan meledak ke arah seniman bela diri tahap Daosos. Dalam keadaan normal, jika dia menembak seperti ini, bahkan Kaisar Realem urutan pertama tidak ingin dengan mudah menangkapnya, dan tahap Daosos hanya dapat dibunuh. Tetapi ketika cahaya pedang menyerang, seniman bela diri tahap Daosos itu bahkan tidak sedikit bingung, mereka hanya menonton dengan acuh tak acuh, mempertahankan kekuatan pedang mereka sendiri, dan niat pedang mendesak. Datang, pedang tetua agung itu menjentikkan, mengarahkan pedang ke arah kekosongan, dan berteriak keras. Di udara, formasi aneh muncul, dan formasi itu perlahan berputar, berubah menjadi penghalang yang terlihat dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G, menghalangi bagian depan seniman bela diri tahap Daosos. Bum 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 bum. Semua cahaya pedang mengenai formasi itu. Tanpa diduga, cahaya pedang ini tidak memainkan peran apapun, tetapi diserap oleh formasi. Yang Kai mengangkat alisnya, merasa agak rumit, formasi besar ini tampak sangat luar biasa. Sebelum mengalihkan pikirannya, Penatua Agung berteriak dengan suara rendah, pergi. Formasi tiba-tiba berbalik ke arah yang berlawanan. Dari formasi, cahaya pedang keluar, dan dalam sekejap mata, mereka mengenai Yang Kai. Paman Yang, hati-hati. Lin Yuner berseru. Yang Kai telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Ketika Million Sword diayunkan, dia memblokir cahaya pedang itu dan mengangkat alisnya, rebound. Dia menemukan bahwa cahaya pedang yang mengenainya sebenarnya ditembak oleh dirinya sendiri barusan, dan kemudian dia memikirkan tentang misteri diagram, dan dia segera memahaminya. Formasi yang muncul dari udara tipis tidak hanya dapat menyerap serangannya sendiri, tetapi juga melepaskan serangan kembali ke arah yang berlawanan.
Formasi ini menantang surga. Transfer. Penatua Agung di sana mengambil satu set ilmu pedang, dan dia berbisik. Detik berikutnya, dunia berubah. Semua orang tiba-tiba menghilang, dan seluruh dunia tampak berubah drastis. Melihat sekeliling, ada pedang panjang dengan aura kuat yang berdiri di kehampaan. Pedang panjang itu nyata dan virtual pada saat yang sama, seperti bintang di langit, tak terhitung jumlahnya, dan sekilas. Bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Ini hanyalah dunia pedang. Niat pedang sensasional meremas dari semua sisi, dan pedang tak terlihat Qi memotong segala sesuatu di dunia ini, menyebabkan kulit Yang Kai terasa sakit. Setetes keringat menyelinap dari dahi Yang Kai, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari formasi besar ini, Yang Kai memiliki penglihatan yang bagus, dan dia masih tidak bisa melihat keanehan formasi ini. Di dalam diagram pedang, tidak ada cara untuk hidup, junior akan mati. Suara tetua agung datang dari kehampaan, tidak ada jejak, membuatnya tidak mungkin untuk memahami posisinya. Memasuki diagram pedang, tidak ada cara untuk hidup. Ratusan orang berteriak bersama, dan tampaknya ada niat pedang yang mengejutkan dalam kata-kata mereka, yang berubah menjadi pedang tak terlihat, bergegas ke pikiran Yang Kai dan Lin Yuner. Ini jelas merupakan sarana serangan jiwa ilahi, dan itu adalah serangan jiwa ilahi yang mengandung niat pedang, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Yang Kai hanya merasakan sakit di kepalanya, dan laut kesadaran bergolak, dan pertahanan laut kesadaran tiba-tiba hancur. Di laut kesadaran, cahaya pedang besar memotong ke arah jiwa ilahinya. Yang Kai terkejut, dan dengan cepat mendesak kekuatan Mil Soul Lotus yang berwarna-warni untuk berubah menjadi perisai untuk diblokir. Dengan keras, cahaya pedang terputus, terhalang oleh perisai, dan cahaya warna-warni mekar. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan untuk waktu yang lama, sebelum cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Yang Kai menoleh untuk melihat Lin Yuner dengan takjub, tetapi melihat bahwa gadis kecil itu menatap dengan mata besar, mengepalkan tinjunya, dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Gadis kecil ini juga menantang surga. Jelas bahwa serangan jiwa ilahi tidak dapat ditujukan hanya pada satu orang, Lin Yuner juga harus dalam urutan diserang, tetapi gadis kecil itu tidak ada yang salah, atau bahkan bereaksi, yang agak aneh. Meskipun tingkat kultivasi Lin Yuner sama dengan miliknya, Yang Kai merasa bahwa dia tidak bisa lebih kuat darinya dalam hal kekuatan jiwa ilahi. Bagaimanapun, ia memiliki teratai jiwa ringan yang berwarna-warni, yang telah memelihara jiwa ilahinya selama bertahun-tahun, yang cukup untuk sebanding dengan tingkat alam kaisar urutan ketiga. Akan sedikit keterlaluan bagi Lin Yuner untuk menjadi lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia aman dan sehat adalah karena fisiknya, atau dia mengenakan artefak yang kuat. Yang Kai lebih condong ke yang terakhir. Tubuh kekuatan Tyrant terutama diwujudkan dalam daging dan darah, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan jiwa ilahi. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Yang Kai datang ke Lin Yuner dalam sekejap, mengulurkan tangannya untuk memeluknya, prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Formasi ini aneh dan tidak terduga. Jika mereka terus tinggal di sini, kapal akan terbalik di selokan. Ingin pergi. Penatua Agung mendengus dingin, dan pedang panjang yang tergantung di kehampaan tiba-tiba bergetar, menghilang seperti kilat, dan jatuh langsung ke kehampaan. Pada saat berikutnya, sosok Yang Kai dan Lin Yuner terhuyung dan muncul dari kejauhan. Lin Yuner memegang pedang panjang di satu tangan dengan ekspresi marah. Ini tidak bagus. Yang Kai bergerak sedikit. Space Divine Ability jarang rusak, tetapi begitu situasi seperti itu terjadi, itu berarti kekuatan musuh berada di luar harapan Yang Kai. Hukum luar angkasa. Penatua Agung juga sedikit terkejut. Dalam waktu normal, sangat tidak mungkin untuk mematahkan prinsip luar angkasa Yang Kai dengan tingkat kultivasinya. Namun, dalam diagram pedang ini, dia adalah mata formasi dan mengendalikan semua yang ada di diagram pedang, sehingga dia dapat memahami gerakan dan jejak Yang Kai. Justru dengan fakta inilah Yang Kai tersingkir dari kehampaan dan rencananya gagal. Yuner jangan takut. Yang Kai mengamati sekeliling dengan dingin. Meskipun Divine Sense-nya didorong hingga batasnya, dia masih tidak dapat menemukan di mana orang-orang di Wind and Cloud Pavilion berada. Hanya ada pedang, niat pedang, dan kekuatan pedang. Tidak ada lagi. Tidak takut. Lin Yuner menjawab. Menempatkan lebih banyak kekuatan di tangan kecil itu, pedang panjang yang tersangkut di tangannya runtuh dan menghilang, berubah menjadi sedikit fluoresensi. Itu hanya pedang ilusi, tapi itu seperti hidup dalam diagram pedang ini. Oke, Yang Kai tertawa, kalau begitu hancurkan diagram pedang sialan ini dengan Paman Yang. Membual tanpa malu, Penatua Agung berteriak dengan suara rendah, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari ini. Suaranya jatuh, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Mereka membalikkan arah, dan mengarahkan pedang mereka ke tempat Yang Kai dan Lin Yuner berada. Wajah Yang Kai tenggelam, dan Kaisar Yuan di dalam tubuhnya sedikit stagnan, diselimuti oleh niat pedang yang tebal. Mati. Dengan teriakan kemarahan, suara "whoosh" pecah di udara, tanpa henti. Melihat sekeliling, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Yang Kai dan Lin Yuner dari segala arah, dan setiap pedang mekar dengan cahaya pedang yang luar biasa, yang tampaknya mampu memotong segalanya di depan. Seluruh dunia diagram pedang penuh dengan serangan seperti itu, dan Yang Kai dan Lin Yuner tidak punya tempat untuk melarikan diri. Yuner jongkok. Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Lin Yuner bahkan tidak memikirkannya, dan dia berjongkok dengan kepala di lengannya. Transformasi naga. Yang Kai mengeluarkan geraman rendah lainnya.
Ketika raungan naga bernada tinggi keluar, diagram pedang sedikit bergoyang, seolah-olah menerima kejutan. Ada suara klik yang padat, dan tubuh Yang Kai tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter, dengan tanduk naga di kepalanya, cakar naga berbentuk tangan, penuh dengan baju besi bersisik, sombong dan kuat. Dia berlutut, meringkuk tubuhnya yang besar, dan melindungi Lin Yuner dalam pelukannya.